Untuk itu yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana cara mendapatkan mobil, cara mendapatkan uang 1 miliar, cara mendapatkan hadiah yang lainnya. Untuk itu nanti akan disampaikan oleh orang yang luar biasa dari Jogja. Kita sambut Bapak Haji Hanan Haris. Oke, wah keras banget. Ini gimana nih? Jelas ya? Baru pertama saya pakai kayak gini. Ya, tepuk tangan buat panitianya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Oh, ini udah kompak, ini keren ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ya. Masalah Boyolali dahsyat nih. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan nama saya Adnan Haris Setiawan ya, saya dari Yogyakarta. Alhamdulillah ya, saya mengenal solusi ini 5 tahun yang lalu. Ya, 5 tahun yang lalu dikenalkan oleh anak SMA. Ya. Dulu sebenarnya anak SMA itu jelaskan pun nggak paham saya, tapi saya tertarik melihat buktinya. Karena bagi saya melihat bukti itu sudah cukup. Masalah ilmu, masalah cara dan sebagainya kita bisa belajar sambil jalan. Jadi paham itu nomor 2 bagi saya, tapi yang nomor 1 adalah buktinya. Ya, karena prinsip saya kalau orang lain bisa, asalkan saya lakukan cara yang sama, insya Allah saya juga pasti bisa. Maka alhamdulillah ya, dengan saya mengikuti cara-cara yang memang sudah disarankan, ya ternyata caranya mudah. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya supaya kita bisa bebas riba dan bisa wujudkan impian-impian kita. Ya, mewujudkannya bukan dengan kredit, mewujudkannya bukan dengan DP nyicil, enggak, tapi bagaimana mewujudkannya dengan cara cash. Ya, karena kita usahakan semuanya yang ada di komunitas anti riba ini adalah orang-orang yang ingin berbagi solusi bagaimana kita bisa wujudkan impian-impian secara cash. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang Bapak Ibu. Ya, caranya ternyata impian kunjung nyata dan puncak prestasi itu belum tuntas. Sampai kini beliau masih terus menggalinya bersama para mitranya. Beliau menjadi inspirasi kita. Beliau meraih bukan 1, bukan 2, tapi waktu hanya 4 bulan beliau meraih 8 rig Mokes Pajero dan 10 Mokes Mobilio. Mari kita sambut kehadiran beliau, sang inspirator kita, Bapak Haji Adnan Haris Setiawan. Yang tepuk tangan itu yang percaya, yang nggak percaya mau tepuk tangan mikir tenan orang. Ya, kira-kira begitu ya. Apapun yang dipikir Bapak Ibu saat ini nggak ada masalah. Bapak Ibu mau percaya boleh, nggak boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi nanti setelah Bapak Ibu ikuti caranya, nah Bapak Ibu tinggal mungkin nggak ternyata apa yang saya sampaikan kira-kira benar nggak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu. Nih yang paling penting kok itu lebih. Nah, apa yang sebenarnya ditawarkan? Yang kita tawarkan itu adalah sebuah proyek kemitraan bisnis. Wah, kalau kita bicara proyek kan mesti biasanya ngomongnya duitnya gede, betul nggak? Modalnya juga besar, betul ya? Iya. Saya dulu kontraktor, Pak. Saya dulu kontraktor. Ya, saya lama jadi kontraktor dari tahun 99 sampai 2008 itu saya benar-benar berhenti jadi kontraktor. 9 tahun Pak jadi kontraktor. Ya, dulu kalau mau dapat keuntungan kita garap proyek, mau garap proyek dapat keuntungan 1,67 miliar karena dulu saya garap proyek pemerintah, paling tidak saya harus mengerjakan proyek yang nilainya 16 miliar 17 miliar. Ya, karena paling keuntungannya cuma 10%. Betul nggak? Betul. Ada nggak kontraktor di sini yang jadi kontraktor? Ada. Kalau di sana di Jogja banyak kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Nah, saya dulu kontraktor garap proyek itu keuntungan paling 10% itu udah keren, Pak. Susah sekarang kalau mau cari keuntungan 10%.
Anggaplah keuntungannya 10%, berarti kurang lebih 16 atau 17 miliar. Kalau kita garap proyek 16 miliar atau 17 miliar, paling tidak kita punya modalnya 30%. 30%-nya berapa? 5 miliar. Jadi kita mau cari keuntungan segini, harus garap proyek 17 miliar, modalnya paling tidak 30%, 5 miliar. Modal 5 miliar menguntungkan 1,67 miliar. Biasanya modalnya lebih besar daripada keuntungannya, betul kan? Makanya banyak kontraktor itu ketika dia dapat proyek nggak punya duit, terus apa yang dia lakukan? SPK-nya masuk bank, betul ya? Nah, SPK-nya masuk bank buat utang, akhirnya keuntungannya nggak jadi 10%. Betul kan? Karena harus berbagi keuntungan dengan banknya. Nah, di sini Bapak Ibu, proyek yang saya tawarkan itu adalah hasilnya bukan hanya 1,67 miliar saja, tapi ada komisi harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ada reward atau bonus yang nilainya 1,67 miliar. Dan luar biasanya ini bisa ditempuh dalam waktu, ya sebenarnya kurang dari 1 tahun juga bisa, dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja. Ya. Nah, 1,67 miliar ini bentuknya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Ada yang namanya umroh, motor atau uang 20 juta, ada mokes 150 juta, ada big mokes 500 juta, dan ada luxury yang nilainya 1 miliar. Jadi ini kalau dijumlahkan 20 juta tambah 150 tambah 500 tambah 1 miliar, ketemunya 1,67 miliar. Nah, Pak, kalau di sini modalnya berapa nih? Berapa miliar modalnya? Wah, kalau tanya bicara modal miliar pasti langsung keluar semua nih. Betul nggak? Iya. Modalnya berapa? Modalnya kecil banget nih. Ya, modalnya cuma 2,6 juta. 2,6 juta itu pun yang 100.000 untuk registrasi, yang 2.500.000 untuk belanja produk-produk kita. Produk kita kan ada banyak banget sih, 30-an produk ada. Ya, tadi yang dijelaskan cuma sebagian. Ya, Bapak Ibu nanti boleh tanya kepada yang mengundang Bapak Ibu sekalian, produknya apa saja, manfaatnya apa saja. Ya. Nah, Bapak Ibu dapat 14 produk. 14 produk itu boleh diambil 1 macam, boleh diambil 2 macam, atau mau 14 macam juga boleh. Jadi bebas Bapak Ibu pilihnya. Ya, yang Bapak Ibu pilih adalah produk-produk yang ingin Bapak Ibu gunakan. Nggak usah bayangke, wah aku kudu dodolan. Karena saya yakin, saya lihat di sini kayaknya nggak pintar semua kalau jualan ya. Pintar nggak ya? Pintar jualan nggak nih? Iya. Ada yang pintar, ada yang enggak ya. Kalau COVID itu pada pintar jualan, TV dijual, motor dijual, wow, apa yang punya dijual banyak Pak. Ya, iya. Tapi kalau di sini kayaknya nggak pada pintar, maka Bapak Ibu nggak usah pikir jualan, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu pintar jualan, pengen jualan juga boleh, ya. Nah, kenapa tidak harus pikir jualan? Karena Bapak Ibu belanjanya sekali saja, nggak ada masalah. Bapak Ibu nggak harus tiap bulan belanja. Pokoknya tiap bulan harus belanja, nggak perlu. Belanjanya sekali aja nggak ada masalah. Ya, makanya nggak usah mikir jualan. Kecuali Bapak Ibu disuruh tiap bulan harus belanja. Nah, kalau wajib tiap bulan belanja, mau nggak mau harus jualan. Kenapa harus jualan? Kalau nggak dijual barangnya numpuk. Kalau numpuk, mubazir, betul nggak? Nah, mubazir itu pekerjaan apa? Pekerjaan setan. Nah, kita PT BES itu sudah mendapatkan sertifikasi syariah. Jadi sistemnya sudah syariah. Nah, kalau numpuk barang jadi mubazir, ini pekerjaan setan. Padahal nggak ada setan syariah, nggak ada. Betul nggak? Iya. Jadi kita kenapa kita nyaman jalankan bisnis ini, insya Allah benar-benar sesuai syariah, karena nggak ada kewajiban belanja. Kenapa PT BES nggak mewajibkan belanja? Karena PT BES yakin dengan produk-produknya. Produk itu kalau bagus, nggak usah dipaksa-paksa orang belanja. Kalau dia merasakan manfaatnya, pasti belanja lagi, betul nggak? Nah, itulah PT BES. Tepuk tangan untuk PT BES. Nah, produk-produk ini kalau Bapak Ibu beli eceran, kalau mau belinya eceran, itu harganya satunya 250.000 rata-rata.
Nah, padahal kalau Bapak Ibu beli paketnya 2.500.000 dapat 14 kalau kali 250.000 itu ketemunya 3.500.000. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan sejak awal sebenarnya diskon pembelanjaannya 1 juta rupiah. Ya, jadi Bapak Ibu lebih murah dapatnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Pilihan 2.600.000 ini, 100.000 registrasi dan 2,5 juta ini adalah pilihan yang minimal, yang paling kecil. Ya, kalau bisnis Bapak Ibu ibaratnya mau buka toko, boleh ada disediakan pilihan nih. Pengen buka tokonya toko yang kecil atau toko yang agak besar atau mungkin toko yang besar. Ya, terserah Bapak Ibu. PT PES memberikan pilihan. Ada 5 pilihan Bapak Ibu. Ya, ada 5 pilihan. Yang pertama tadi yang 2.500.000 itu yang satu paket, bahasanya dia satu paket. Yang 7.500.000 itu 3 paket, pasti dapat produknya lebih banyak. Kemudian dari 7 paket, 15 paket dan paling tinggi 31 paket itu 77.500.000. Ya, apa bedanya? Nanti saya terakhir saja saya jelaskan perbedaannya. Ya, yang pasti ya kalau Bapak Ibu atau ini bicaranya ini 1 toko, 3 toko, 7 toko, 15 toko, 31 toko. Yang kita bayangkan kalau punya 1 toko dengan 3 toko kira-kira rezekinya banyak mana? 3 toko. 3 toko dengan yang 7 banyak yang 7. Paling banyak di sini 31 toko ya. Secara detail nanti saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu, cara kerjanya kalau nggak jualan bagaimana? Kan bingung nih, loh kok nggak jualan? Terus cara kerjanya bagaimana? Nah, Bapak Ibu kan datang ke sini itu undangannya apa? Undangannya Bapak Ibu ditawari untuk jadi sales atau Bapak Ibu ditawari untuk bisa solusi bebas hutang riba, bisa wujudkan impian-impian secara cash. Yang mana yang Bapak Ibu undang ke sini datangnya? Ya, solusi, betul kan? Solusi dia bisa lunas hutang riba dan bisa wujudkan impian-impiannya secara cash, betul kan? Betul. Makanya Bapak Ibu datang. Kalau coba ditawari, bagaimana cara jadi sales, kira-kira pada datang nggak? Nggak ada yang datang ya, betul ya? Betul. Nah, maka Bapak Ibu di sini nggak diajari jadi sales. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah Bapak Ibu ajak orang yang punya keinginan, punya impian sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan semua punya handphone nih ya, betul nggak? Di handphonenya Bapak Ibu temannya 100 ada nggak? Ada ya? 3.000. Bush, 3.000 serem ya. Siapa yang temannya kurang dari 100? Terane lunas hutang, bisa wujudkan impian-impian secara cash itu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu temannya semua ratusan. Nah, pertanyaan saya nih Bapak Ibu, di antara ratusan teman Bapak Ibu itu ada nggak 2 orang saja kira-kira yang punya impian sama dengan Bapak Ibu? Pengen lunas hutang, yang serius loh ya, yang pengen lunas hutang, yang pengen bisa beli mobil, beli rumah atau mungkin umroh haji atau jalan-jalan luar negeri, semuanya cash. Kira-kira ada nggak 2 orang saja? Banyak. Ada ya, yakin ya? Yakin. Nah, kalau Bapak Ibu yakin minimal Bapak Ibu punya 2 orang saja di antara ratusan teman Bapak Ibu yang pengen punya impian sama dengan Bapak Ibu, maka insya Allah Bapak Ibu juga akan sukses. Kenapa? Karena saya yakin 2 orang teman Bapak Ibu yang serius pengen sukses ini, dia juga pasti punya minimal 2 orang yang juga punya impian yang sama, betul nggak? Nah, bagaimana sekarang caranya supaya mau nggak nih dapat 1,67 miliarnya hanya 12 bulan? Atau mau lebih lama? 12 tahun atau 12 bulan? Yang dapat rezeki banyak, ngapain lama-lama, betul ya? Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu bagaimana caranya mendapatkan 1,67 miliar. Itu bonusnya saja, belum yang lain-lain ya. Itu dalam waktu 12 bulan. Nah, tadi saya bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yakin ya di antara ratusan teman Bapak Ibu itu minimal ada 2 orang saja yang punya impian yang sama, maka saya bilang Bapak Ibu insya Allah pasti sukses. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa wujudkan impian itu? Caranya gampang Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu
ajak 2 orang teman bapak ibu itu, atau temukan 2 orang di antara ratusan teman bapak ibu yang pengen sukses itu, temukan mereka paling lama 1 bulan. Jadi tugas bapak ibu, mungkin bapak ibu aku punya teman 100 nih, ya. Mungkin yang 98 nggak mau, nggak masalah. Yang penting ada 2 yang mau, sudah beres. Nah, cuma bapak ibu kalau pengen setahun nih, bapak ibu harus temukan 2 orang yang punya impian sama dengan bapak ibu tadi, paling lama 1 bulan. Nah, sekarang saya kasih contoh yang paling kecil-kecil lagi ya. Jadi bapak ibu belanjanya yang paling kecil tadi berapa? 2.600.000, yang 100.000 untuk registrasi. Punya uang nggak untuk registrasi? Punya ya? Ada yang nggak punya? 100.000. Yakinlah wajahnya ini, kayaknya wajahnya utangnya dikit semua kok ini. Ya kan? 100.000 registrasi, kemudian belanja produknya 2.500.000. Anggaplah teman-teman bapak ibu juga nanti belanjanya cuma yang 1 paket semua. Nggak ada yang belanja 3 paket, nggak ada yang 7 paket. Apalagi kayak saya belanja 31 paket misalnya, nggak ada. Ya, ajak 2 orang, terus kemudian belanjanya yang paling kecil, gitu ya. Nah, bapak ibu, tapi begini bapak ibu, ya, supaya bapak ibu ini kan siapa yang baru pertama nih hadir? Yang baru pertama, baru dengerin ini. Oh iya, banyak juga ya, hampir malah lebih banyak, luar biasa. Ya bapak ibu. Nah bapak ibu, cara ngajarnya gimana? Saya kan nggak bisa jelasin, ngomongnya bagaimana, betul nggak? Betul. Mungkin yang dipikiran seperti itu, nggak masalah bapak ibu, gampang ngomongnya. Karena bapak ibu ya, pertemuan seperti ini di Boyolali paling tidak sebulan ada 2 kali. Sebulan ada 2 kali. Saya sendiri paling sebulan 1 kali, tapi ada 1 lagi. Mungkin sebulan berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Nah, kalau sebulan 2 kali bapak ibu manfaatkan pertemuan seperti ini. Tugasnya bapak ibu cuma undang aja, undang teman-teman bapak ibu. Caranya undang bagaimana? Lah, gampang bapak ibu ingat-ingat. Kenapa bapak ibu datang ke sini kan? Bapak ibu datang ke sini semua ada yang undang kan? Apa ada yang datang tidak diundang? Semua datang ada yang diundang. Nah, kan bapak ibu diundang itu kan dengan omongan atau dengan apa? Betul kan? Contoh lah, mohon maaf, ibu yang undang siapa? Pak Rosti. Ibu diundangnya bagaimana? Pakai apa? Terus pakai undangan, datang ke rumah, terus oh suami, oh bapak yang diundang. Gimana Pak? Ceritanya gimana? Bapak datang ke rumah, terus ya ngasih undangan, gitu aja ya. Apa yang membuat bapak tertarik terus datang? Minimal tertarik kan, kalau nggak tertarik pasti nggak datang. Apa yang membuat tertarik? Oh, jadi ada tertarik, ada salah satu produknya. Oke. Ya Pak, siapa Pak? Sebentar. Pak Siti. Kalau Ibu baru pertama atau sudah? Yang undang siapa? Bu Ani. Kata Bu Ani apa? Solusi anti riba gitu ya. Pokoknya begitu, dikasih tahu begitu sehingga Ibu tertarik terus datang. Ibu juga baru pertama. Yang undang siapa? Oh sama juga. Diundangnya bagaimana? Ya, Mbak ini undang saya akan ngajak diundang. Oh, Ibu ngajaknya gimana caranya kok mau? Ya tadi saya lihatin apa undangnya sama omongan Bu, yuk kita datang ke pertemuan sini. Lunas utang gitu ya. Tapi ibunya tidak punya utang sih. Ya nggak terus? Ibu cuma nemenin atau bagaimana ceritanya Bu? Ya pengen lihat aja. Pengen tahu ya. Jadi Bapak Ibu mengundang orang itu sebenarnya nggak susah-susah amat. Yang sulit itu menjelaskan, betul nggak? Makanya Ibu kan nggak dijelaskan loh. Yang penting diundang kan? Iya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan pikir, waduh, aku harus jelasin.
Enggak. Tugasnya Bapak Ibu nanti mengundang, menghadirkan orang datang ke pertemuan. Caranya, nah saya kasih cara nih, Bapak Ibu boleh terserah Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya kasih cara Bapak Ibu, caranya yang gampang saja. Ngomongnya cukup 2 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, ngomongnya 2 kalimat. Kalimat pertama itu informasi, kalimat kedua itu ajakan. Nah, kalimat pertama nih, kita harus kasih informasi dulu ke orang, betul kan? Informasinya apa? Nah, informasinya kalau saya, Pak, Bu, ini ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Itu informasi, nggak ngajak. Atau Bapak Ibu boleh, Pak, Bu, ini ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan. Semua nggak bohong, karena memang betul-betul PT PES itu bagi-bagi mobil tiap bulannya. Ya, Bapak Ibu kasih informasi itu informasi bukan ajakan. Nah, orang yang mendapatkan informasi itu ada 3 kemungkinannya. Kemungkinan pertama, orangnya responnya positif. Loh, gimana itu caranya? Betul nggak? Kemungkinan yang kedua, responnya negatif. Ah, nggak mungkin, mana ada, itu tipu-tipu. Betul kan? Kemungkinan yang ketiga nggak respon sama sekali, cuek. Nah, yang Bapak Ibu perlukan yang mana? Yang merespon, mau positif, mau negatif, nggak ada masalah. Ketika Bapak Ibu berikan informasi, Pak, ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan. Pak, ada komunitas bantu orang-orang cepat lunas hutang. Yang positif nih, loh, gimana caranya? Kan gitu. Nah, baru Bapak Ibu jawab yang kedua. Kedua itu ajakan. Nah, kebetulan misalnya ini Bapak Ibu nanti pasti akan mendapatkan informasi kapan pertemuan seperti ini lagi diadakan. Misalnya lah, anggaplah minggu depan ada pertemuan di sini juga. Maka Bapak Ibu tinggal jawab. Nah, kebetulan besok hari Minggu ada penjelasannya di rumah makan Kedaton jam 1 siang. Yuk kita datang bareng-bareng, yuk Bu, yuk kita datang bareng-bareng, yuk Pak. Gitu. Ya. Kan gampang tuh, cuma ngomong 2 kalimat. 1 informasi, yang kedua ajakan. Ketika orang merespon, lah Pak, kalau responnya negatif bagaimana? Wah, nggak mungkin itu penipuan itu, misalnya gitu. Tetap aja jawabnya sama. Nah, kebetulan besok hari Minggu ada penjelasannya di rumah makan Kedaton. Yuk kita datang, yuk, bener nggak itu penipuan? Pokoknya ikuti saja, jangan malah, oh enggak, itu bukan penipuan, malah padu satunya teko. Betul kan? Iya, maka ikuti saja. Kalau dia curiga, bila nggak percaya, yuk kita datang, kita dengerin itu penipuan atau bukan, kan gitu ya. Jadi yang penting, yang pertama adalah informasi, yang kedua ajakan. Orangnya mau positif, mau negatif, nggak masalah bagi kita. Karena memang wajar orang diberikan informasi seperti itu, nggak percaya, wajar kan? Ini ada perusahaan bukan pabrik mobil, kok malah bagi-bagi mobil, kesannya aneh. Tapi ini fakta, Bapak Ibu. Ya. Yang Bapak Ibu nggak usah lanjutkan itu ketika orangnya diberi informasi dan dia diem saja, maka nggak usah dilanjutkan. Pak, ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan, diem aja. Ya sudah, berarti nggak usah dilanjutkan kalau begitu. Orangnya diem, kita nggak usah. Nah, kebetulan Pak, lalu diem aja kok kebetulan, betul nggak? Iya. Maka Bapak Ibu senang, yang penting kalau orangnya merespon itu bagus. Tapi kalau orangnya tidak merespon, ya sudah, berarti dia nggak tertarik, gitu ya. Jadi cuma ingat 2 kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, terus kemudian pas hari H, syukur-syukur Bapak Ibu setiap hari ngomong tuh dengan temennya, dikasih tahu sebanyak-banyaknya. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 hari ngasih 3 orang temennya, besok 3 orang temennya, besok 3 orang temennya. Kalau itu 2 minggu lagi, berarti paling enggak Bapak Ibu sudah menyampaikan kalau sehari rata-rata 3, berarti masih 14 hari atau 13 hari, berarti Bapak Ibu sudah ngomong kurang lebih 40 orang, betul nggak? 40 orang nggak mungkin datang semua, itu yang sudah pasti. Mungkin yang datang separuh, ya syukur alhamdulillah. Yang datang sepertiga nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu sampaikan, syukur-syukur Bapak Ibu undangnya, ya yang diundang itu datangnya bersama pasangan.
itu akan lebih bagus. Apalagi terutama yang ibu-ibu ini, kalau bisa suaminya suruh aja. Gak punya suami ya gak usah cari dulu, kelamaan ya. Ya sudah gitu ya. Nah, jadi kalau yang punya suami, suaminya diajak. Supaya apa? Supaya sama-sama dengerin. Kalau suami istri sama-sama dengerin, nah enak nanti ya. Nah, kalau bapak-bapak gimana? Ya bapak-bapak ajak istrinya lebih bagus. Tapi kalau nggak ajak istrinya, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena bapak-bapak kepala rumah tangga, yang menentukan adalah bapak-bapak, betul nggak? Meskipun sekarang ini bapak-bapak banyak yang menjadi wakil kepala rumah tangga. Saya tanya istri saya dulu ya, istri saya nggak setuju. Waduh, ini wakil kepala rumah tangga, salah ini yang saya undang gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau ibu-ibu kan biasanya minta izin suaminya, betul kan? Nah, maka lebih bagus suaminya diajak. Tetapi seandainya ini ada bapak ibu-ibu ini yang punya rezeki sendiri, boleh nggak ikut tanpa ngomong suami? Ya sebenarnya uangnya ibu-ibu ini uang ibu sendiri sebenarnya, betul kan? Ibu-ibu ini kalau dalam hal mencari rezeki, sebenarnya ibu-ibu ini luar biasa. Ibu-ibu ini banyak yang bantu keluarga. Padahal teorinya, bukan teorinya, ajarannya itu kalau uang ibu yang didapatkan rezeki dari ibu-ibu itu sebenarnya yaitu haknya sendiri, bukan uang keluarga. Tapi yang diperoleh oleh suami itu uang keluarga. Istri punya hak, tapi kalau yang ibu-ibu dapat saja suami nggak punya hak. Tapi banyak ibu-ibu itu baik hati, makanya itu tetap aja untuk keluarga, kan gitu ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ikut nggak usah ngomong suami, ya nggak masalah sebenarnya, mau duit-duitnya dewe, betul nggak? Iya. Ini ngajari apik pelek ya. Apik ya, baik ya. Iya, wadahnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu undangan Bapak Ibu nanti datang, Bapak Ibu juga datang. Tugasnya Bapak Ibu apa? Ya kayak Bapak Ibu sekarang ini tadi, suruh tepuk tangan, suruh angkat tangan, kan cuma gitu kerjanya, betul nggak? Coba, hanya di sini Pak, tepuk tangan, ngomongnya cuma 2 kalimat. Kerjanya cuma tepuk tangan dan angkat tangan ya. Itu yang bisa bikin lunas utang, bisa bikin dapat mobil, bisa beli rumah cash ya. Di tempat lain nggak ada yang seperti itu ya. Nah sekarang caranya begitu Bapak Ibu. Nanti yang jelasin siapa? Yang jelasin orang lain, betul nggak? Yang jelasin orang lain. Hari ini yang undang Bapak Ibu nggak ngomong, yang ngomong saya. Tadi yang ngomong Pak, ada Pak Rostianto, ada Pak siapa, Pak Heru ya, Pak Heru. Nah sekarang Bapak Ibu, saya sekali lagi, tugasnya Bapak Ibu undang yang menjelaskan orang lain. Ya, itu yang paling penting. Nah sekarang hitung-hitungannya gimana? Bener gak nih kalau kita belanja 2.600.000 terus kita bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan, dan kemudian yang 2 orang juga serius, dia juga pengen sukses, maka dia ngajak 2 orang juga paling lama 1 bulan, dalam 1 tahun kita jadi miliarder ya. Nah sekarang saya kasih hitung-hitungannya ya, kasih hitung-hitungannya. Saya pakai uret-uretan aja. Oke ya Bapak Ibu, saya mau kasih uret-uretan di sini. Bagaimana dalam waktu 12 bulan Bapak Ibu jadi miliarder. Modalnya cuma 2.600.000 ya. Nih. Jadi Bapak Ibu kalau belanjanya tadi kan cuma 2.600.000, betul nggak? 2.600.000 yang diajak semua belanjanya juga sama. Ya, jadi 2.600.000 itu ibaratnya punya 1 toko seperti ini ya, 1 toko nih. 1 paket, belanjanya 1 paket. Kemudian Bapak Ibu, sistem kita ini cuma ada kiri kanan gitu ya. Nah di bulan pertama Bapak Ibu ngajak 2 orang. 2 orang ya, ini 1, 2. Semua belanjanya 1 paket. Ini kenapa saya tulis 1 kotak, ini 1 paket lah bahasanya. Maka di bulan pertama Bapak Ibu sudah ngajak 2 orang ya, tapi yang sebelah kiri belanjanya 1 paket, yang kanan 1 paket. Maka bulan pertama sebelah kiri ada 1, sebelah kanan 1. Ini bukan hitung orang, bukan 1 orang, 2 orang, tapi ini 1 paket ya, supaya Bapak Ibu jangan salah keliru orang nanti. Kemudian yang kedua, bulan kedua Bapak Ibu, bulan kedua yang ini, orang yang ini sudah 1 bulan nih, tugas dia sama.
Dalam 1 bulan dia ngajak 2 orang dan semua belanjanya 1 paket. Maka bulan kedua totalnya sebelah kiri sudah ada berapa paket? 3 paket. Sebelah kanan juga sama, 3 paket. Betul kan? Kemudian bulan ketiga ya, yang ini juga ngajak 2, semua belanjanya 1 paket. Ini 1 paket semua. Ini ngajak 2 dalam 1 bulan nih, ngajak 2. Maka di bulan ketiga sebelah kiri totalnya sudah ada berapa paket? Sudah ada 7 paket. Sebelah kanan juga 7 paket. Bulan keempat, ya, bulan keempat ini bisa ngajak 2 orang masing-masing 1 paket. Ini juga sama semua, 1 paket semua ya, 2 orang masing-masing 1 paket semua. Gambarnya tambah kecil ya. Ini baru bulan keempat. Maka kalau dihitung bulan keempat sebelah kiri sudah ada berapa paket totalnya? Sebelah kiri sudah 15 paket, sebelah kanan 15 paket. Nah, saya nggak akan gambar terus, ini baru 4 bulan aja udah kecil-kecil gambarnya. Gimana 12 bulan ya? Nah, ini ada rumusnya Bapak Ibu. Ya, ada rumusnya. Kita lihat nih sekarang nih ya. 1, ini 1 kalau kali 2 berapa? 1 kali 2? 2 tambah 1? 3 kali 2? 6 tambah 1? 7 kali 2? 14 tambah 1? 15. Maka bulan kelima berapa? 15 kali 2 berapa? 30 ditambah 1? 31. Bulan ke-6 31 kali 2 62 kali tambah 1 63. Bulan ke-7 63 kali 2 126 tambah 1. Bulan ke-8 255. Bulan ke-9 255 kali 2 510 ditambah 1 511. Bulan ke-10 511 kali 2 1022 ditambah 1 1023. Bulan ke-11 1023 kali 2 2046 tambah 1 2047. Bulan ke-12 2047 kali 2 4094 tambah 1 4095. Dah ini 12 bulan ya. Jadi cuma kewajibannya setiap orang hanya ngajak 2 saja. Maka saya bilang di sini setiap orang pasti bisa sebenarnya. Kalau sampai ngajak 2 pun nggak bisa, mungkin dia orang yang sudah nggak dipercaya sama teman-temannya sama sekali gitu ya. Nah sekarang kita lihat berapa rezekinya. Nah, kita hitung rezeki nih, sudah hitung-hitungannya sudah Bapak Ibu ya. Nah rezeki yang pertama ya, rezeki yang pertama Bapak Ibu tadi ngajak berapa orang? 2 orang. Kalau yang Bapak Ibu ajak itu belanja 1 paket ya, setiap orang yang belanja 1 paket, kalau belanjanya 1 paket, belanjanya ke PTBS dapat keuntungan, Bapak Ibu dikasih bagi hasilnya berapa? 400.000 rupiah kalau orangnya belanja 1 paket. Kalau 3 paket ya kali 3 gitu ya. Nah Bapak Ibu tadi ngajak 2 orang masing-masing belanjanya 1 paket, betul? Berarti komisinya 400.000. Maka dapatnya berapa? 800.000 rupiah. Nih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, biar warnanya beda. Ya, yang kedua. Nah, yang kedua itu setiap terjadi pasangan paket itu seperti ini 1 kiri 1 kanan, 1 paket kiri 1 paket kanan, Bapak Ibu dapat 100.000. Ini ada pasangan paket nih 100.000. Ini dengan sini ada pasangannya juga 100.000. Yang ini ada pasangannya 100.000. Ini ada pasangannya 100.000, pasangan 100.000, pasangan 100.000. Ada pasangannya semua 100.000 terus.
selama 12 bulan nih, kita hitung di bulan 12, berarti ada berapa paket kiri? 4.095 paket, sebelah kanan juga 4.095, betul nggak? Berarti ada 4.095 pasang paket, betul kan? Dikali berapa? 100.000. Ketemunya berapa? 400. Ketemunya 4095, nolnya 5. Berarti berapa? 409.500.000. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya, tambahannya lagi nih yang ketiga. Kalau sebelah kiri minimal sudah 100 paket, sebelah kanan sudah 100 paket, Bapak Ibu akan dikasih hadiah yang namanya umroh motor atau uang 20 juta. Bulan keberapa? Bulan ke-7. Kenapa bulan ke-7? Karena bulan ke-7 sudah 127 pasang, sudah melebihi. Kemudian ketika sebelah kiri mencapai 300 paket, sebelah kanan 300 paket, Bapak Ibu akan mendapatkan mokes nilainya 150 juta. Bulan keberapa? Bulan ke-9. Ya, 9 bulan kemudian. Kemudian ketika sebelah kiri sudah mencapai 1.500 paket, sebelah kanan 1.500 paket, Bapak Ibu akan dikasih yang namanya Big Mokes nilainya 500 juta. Bulan keberapa? Bulan ke-11. Ketika sebelah kiri sudah mencapai 3.000 paket, sebelah kanan 3.000 paket, Bapak Ibu akan dikasih yang namanya luxury nilainya 1 miliar. Bulan keberapa? 12. Bulan ke-12. Jadi 12 bulan. Sekarang kita hitung yang nomor 3 saja. Kalau dijumlahkan ketemunya 1.670 juta. Itu yang nomor 3. Yang nomor 2 berapa nomor 2 tadi? Ya, 409.500.000. Ya, terus di sini tambahannya 800.000. Ya, berarti ketemunya 0,00003 0802 2.080.300.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu hanya ngajak 2 orang paling lama 1 bulan untuk dapat rezeki ini sanggup nggak? Sanggup. Nyambut gawe opo, betul nggak Pak? Loh iya Pak. Sekarang coba kalau kita hitung. Kalau Bapak Ibu dapat 2.080.300.000 dalam waktu 12 bulan nih, 1 tahun, ini kalau dibagi 12 ketemunya berapa? 100 berapa? 140. Ya. 2.080.300 dibagi 12 ketemunya 173 juta. Sopo sing arep bayar Bapak Ibu kerja cuma kayak gitu gaji sebesar ini, betul nggak? Betul. Masuk akal nggak? Masuk. Ya kayaknya nggak masuk akal, tapi ini nyata. Ini nyata gitu loh. Ya, jadi kalau Pak, saya kalau sebulan kayaknya ngajak 2 mungkin berat Pak. Ada yang mikir begitu? Ya. Ada ya? Ya. Mungkin ngajak loro nih sebulan, waduh angel Pak. Terus tak dohke sisan. Kira-kira kalau ngajak 2 orang setahun sanggup enggak? Sanggup.
Setahun berarti setahun dua, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga berarti 12 tahun, betul nggak? 12 tahun dapat 2 miliar 80 juta. Berarti 12 tahun 2 miliar 80 juta dibagi 12 berarti setahun 173 juta. Kalau setahun 137 juta, setahun itu berarti sebulan dibagi 12 lagi. Sebulan masih 14 juta 446. Keren nggak? Keren. Coba. Masih oke nggak? Oke. Oke. Di sini hanya ngajak 2 orang. Kira-kira keren nggak? Keren. Kira-kira kalau dapat uang segini banyak, pengennya dapatnya sekali atau mau berkali-kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Kalau pengen berkali-kali, Pak, ambil paketnya jangan yang satu, ya. Karena apa? Kalau Bapak Ibu ambil satu paket, ya, maka Bapak Ibu punya kesempatan yang 1,67 miliarnya ini itu satu kali. Masing-masing ini satu kali semua nih. Ini masing-masing satu kali. Tapi kalau Bapak Ibu ngambil yang 3 paket, berarti kesempatannya 3 kali. Kalau 7 paket bisa 7 kali. Kalau 15 paket 15 kali. Kalau 31 paket bisa 31 kali. Kira-kira pengen yang berapa kali? 31. Kok mulai anteng sih? Nah, itu semua pilihan Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau ambil yang berapa, ya. Nah, itu yang saya kasih contoh kalau yang diajak belanjanya cuma satu paket. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngajak satu orang yang diajak kayak saya nih, belanjanya 31 paket karena saya pengen rezekinya yang besar. Maka misalnya bisa ngajak 2 orang, misalnya di sini 15 paket, sama-sama ngajak 2 orang, tapi yang satu belanja 31 paket, yang satu 15 paket, maka di bulan pertama sebelah kiri udah 31, sebelah kanan 15. Cepat apa enggak? Cepat. Lebih cepat, tadi satu kiri satu kanan. Ini 31 kiri 15 kanan, bisa cepat. Jadi kalau mau cepat bagaimana? Kalau mau cepat gampang Bapak Ibu. Ngajaknya yang tadi kalau misalnya basic semua, jangan ngajaknya cuma 2 orang kok 1 bulan. 2 orang selesaikan paling lama 2 minggu misalnya. Nah kalau 2 minggu berarti itu 12 sampai 12 itu berarti dibagi 2, betul nggak? Cuma 6 bulan Bapak Ibu udah beres. Apalagi Bapak Ibu selesaikan tuh 1 minggu. Saya dulu Pak, lah kalau cuma ngajak 2 orang mah ngapain harus lama-lama? Kerja tiap hari saya. Maka 2 orang itu sebenarnya 2 hari juga bisa, 3 hari juga bisa, seminggu nggak nyampe juga bisa, tergantung kerja kita. Kalau kita ketemu caranya, mau lunas hutang gampang, karena saya punya utang dulu terakhir 3,2 miliar, itu bisa lunas nggak nyampe 1 tahun. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, di tempat ini juga ada beberapa orang yang sudah jadi bukti. Ya, sudah ada beberapa orang yang jadi bukti. Untuk itu saya ingin undang ya Bapak Ibu yang sudah jadi bukti, mungkin Pak Karyadi, Pak Joko, Putri, ya. Kemudian Pak Tanti, siapa lagi ya? Hah? Pak Mol, mana Pak Mol? Siapa lagi? Siapa lagi ya? Udah. Oh Pak Prasetyo. Siapa lagi yang sudah? Udah ya? Oke. Ada mic. Nah, kita kenalan lah ya dengan mereka. Ini orang-orang yang baru memulai, ya baru memulai. Kita dengarkan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dari Yogyakarta. Saya ikut bergabung di PT Bus ini. Saya sudah mendapatkan motor 20 juta dan insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan motor yang kedua, dan
motor Mobilio ini totalnya 170 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Mulyanto dari Boyolali Muda. Saya sudah kurang lebih 6 bulan diperkenalkan sama PT BES ini. Saya latar belakang saya terapi totok punggung kombinasi. Diperkenalkan dari PT BES, saya gabung ngambil satu produk Haspro untuk kesehatan klien-klien saya. Terima kasih, selama ini saya sudah mendapatkan reward pertama 20 juta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Hartanti, latar belakang ibu rumah tangga. Alhamdulillah, wasilah PTB saya sudah mendapatkan reward yang pertama, motor cash senilai 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Joko Sutrisno dari Solo. Saya ASN aktif. Alhamdulillah saya sudah dapat satu motor cash. Insya Allah menuju motor cash yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyati dari Boyolali. Alhamdulillah masalah PTB saya kan satu motor cash 20 juta. Alhamdulillah nanti segera juga tembus Mobilio yang 150 juta. Insya Allah kalau bisa target saya naik panggung di besok milad atau GSS yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwinarse, seorang ibu rumah tangga, dan alhamdulillah akibat menjalankan bisnis dan menjadi sahabat karir, saya mendapatkan satu buah motor 20 juta dan Mobilio seharga 150 cash. Yang alhamdulillah di sini saya mengerjakannya bareng sama suami, jadi mendapatkan 2 motor dan 1 Mobilio. Insya Allah motor ketiga dan keempat segera landing, dan buktinya ada di depan ya. Bonus atau reward yang kami dapatkan dari perusahaan, kita belikan Fortuner 2010 yang harganya 200 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mulia. Apa kabar? Mulia. Alhamdulillah, nama saya Heru Sujarno, mantan sopir angkot Sunggingan Cepoko. Alhamdulillah telah mendapatkan 20 juta dan 150 juta. Alhamdulillah kemarin bisa untuk beli Expander tahun 2020. Insya Allah semuanya juga akan bisa. Betul saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke Bapak Ibu, beri tepuk tangan sekali lagi untuk orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, mereka semua baru mulai sebenarnya, belum lama ya. Paling lama ya saya, karena saya besok tepat tanggal 22 Februari ya, itu tepat 5 tahun. Jadi saya mengambil keputusan tanggal 22 Februari 2018. Jadi sekarang tanggal berapa? Baik, seminggu lagi lah ya, kurang lebih seminggu lagi ya. Saya nggak nyampe seminggu lah, besok sudah tanggal 18 ya. Ya beberapa hari lagi tepat 5 tahun saya jalankan ya. Saya mengambil paket yang tertinggi, priority, karena memang latar belakang saya pengusaha. Saya mikir dulu saya waktu usaha modal ratusan juta bahkan miliaran pun berani, dengan resiko yang besar. Di sini tertinggi cuma 77.500.000. Gak ada alasan bagi saya untuk saya takut, apalagi yang jadi bukti sudah banyak. Maka saya jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ya, yang 20 juta saya sudah dapat 30 kali. Yang 150 juta sudah 23 kali.
yang 500 juta sudah 16 kali dan yang 1 miliar sudah 11 kali. Dan itu baru hadiahnya. Kan tadi ada harian, ada mingguan, bulanan, betul nggak? Iya, itu baru hadiahnya. Kalau rata-rata penghasilan saya sebulan, ini seberapa percaya sisa. Akhirnya pengen dulu, rekening tak tunjukkan gitu ya. Jadi penghasilan saya per bulan itu rata-rata sudah di atas 400 juta. Nah, bulan terakhir kemarin di atas 500 juta sudah saya dapatkan. Coba. Makanya dari usaha ini, selain ini mobil saya beli, ini mobil ini 1,5 miliar saya beli, rumah ini saya beli, saya sedang bangun rumah lagi, kantor juga sedang saya bangun, saya juga bisa beli sekolah, dan sekolah sekarang sedang saya bangun juga. Ya, saya punya rumah walet di Jambi, saya punya kebun sawit di Kalimantan Tengah. Dari mana? Dari semua dari hasil usaha. Padahal 25 tahun saya jadi pengusaha. Sejak tahun 1993 sampai 2018 sebelum saya mengenal usaha ini, saya orang konvensional, ngakunya sebagai pengusaha. Usaha yang saya jalani modalnya ratusan juta bahkan miliaran. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya utangnya juga miliaran. Tapi alhamdulillah di sini yang modal cuma puluhan juta menghasilkan puluhan miliar dan sama sekali saya nggak punya utang. Maka dulu teman-teman saya dulu yang jadi pengusaha, karena saya memang latar belakang pengusaha, teman-teman saya dulu ketika saya jalankan bisnis ini katanya bisnis itu yang real saja. Seolah-olah ini bisnis hantu, betul nggak? Padahal bisnis real, ada produknya juga nyata. Cuma rakyat orang duit toko ketok ini kok hasilnya akeh. Seolah-olah ini bisnis gak real. Tapi sekarang teman saya yang dulu bilang bisnis yang real, yang bisnis yang real saja, yang dulu bilang begitu, sekarang kalau bilang begitu jawaban saya mudah. Gimana? Bisnis yang katanya nggak real, hasilnya sangat real, Pak. Semua saya beli cash, nggak pakai kredit. Sementara bisnis yang katanya real, hasilnya nggak real. Loh, kenapa hasilnya nggak real? Karena punya rumah, sertifikatnya nggak di rumah. Karena punya mobil, BPKB-nya nggak di rumah. Betul nggak? Di luar sana banyak sekali orang yang gagah, petetek seolah-olah bisnisnya keren. Tapi hasilnya nggak real, Pak. Semua serba kredit. Emang kalau kredit itu punya siapa? Itu kan kapasitas hanya orang ngaku-ngaku saja, betul nggak? Ini rumahku, tapi kredit. Ngomong rumahku, orang bayar transaksi ya dijaluk, betul kan? Ini mobilku, mobilnya sopo, mobil kreditan kok ngaku-ngaku. Gak dibayar ke tengah jalan, dijemput di petuk debt collector, betul kan? Nah, Bapak Ibu, jadi Masya Allah luar biasa bagi saya, ini sebuah karunia yang luar biasa. Saya mengenal komunitas anti riba dengan solusi yang ditawarkan. Padahal yang mengenal saya anak SMA, dan saya meyakini Bapak Ibu, anak SMA itulah orang yang dikirimkan oleh Allah, orang yang dikirimkan oleh Tuhan untuk membantu saya mewujudkan impian-impian saya. Karena setiap hari saya berdoa pengen diberikan rezeki yang banyak, betul nggak? Pengen diberikan rezeki yang banyak, diberikan kemudahan untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita, umroh, haji. Karena saya orang Islam, ya alhamdulillah Bapak Ibu, semuanya bisa diwujudkan di sini. Dan insya Allah tahun ini, saya sebenarnya tahun 2017 sudah berangkat haji, tapi waktu itu masih punya utang. Katanya meskipun itu berangkat haji, umroh, haji, meskipun itu adalah kebaikan, tapi sumbernya dari utang, maka tertolak pahalanya. Katanya begitu. Lah kenapa? Karena riba itu haram. Barang haram dipakai untuk kebaikan, sebaik apapun tertolak pahalanya. Seperti halnya Bapak Ibu sholat, sebaik apapun, itu kata Ustaz ya, sebaik apapun Bapak Ibu sholat, tapi Bapak Ibu berwudu dengan comberan, gak akan diterima sholatnya. Betul kan? Riba itu haram Bapak Ibu. Maka saya memperbaiki diri, insya Allah tahun ini saya berangkat haji. Hajinya haji plus, bukan haji yang ngantri itu Bapak Ibu. Itulah luar biasanya dari rezeki yang kita dapat, kita bisa tunjukkan impian-impian lainnya. Nah, terakhir saya mau buat cerita, cerita ini fiktif, tapi cerita ini cukup menginspirasi bagi saya. Ada satu kampung
di mana kampung itu lagi dilanda banjir, ya, dilanda banjir. Orang-orang banyak yang sudah berlarian, Pak. Ketika banjir masih sebesar lutut, orang sudah banyak berlarian. Bahkan ngajakin orang-orang yang bilang, Pak, ayo kita lari, kampung kita udah mau kebanjiran nih, kita mengungsi. Udah banyak yang mulai mengungsi. Tapi ada satu orang yang tidak mau. Ayo Pak, kita mengungsi. Tidak, saya nggak mau mengungsi. Lu kenapa Pak? Saya selama ini tidak pernah berbuat dosa. Saya orang yang taat. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya. Katanya begitu. Hanya orang-orang mengungsi. Air tambah tinggi, air semakin tinggi. Akhirnya orang itu sudah pindah dari lantai 1 ke lantai 2 dia. Air semakin tinggi. Banyak orang datang pakai perahu karet menyisir kampung itu. Ditemukan bapak itu ternyata masih di dalam rumahnya. Pak, ayo Pak, Bapak harus segera mengungsi. Kampung kita akan tenggelam. Kalau Bapak tidak mengungsi, maka Bapak akan tenggelam. Tidak, saya tidak akan mengungsi. Tuhan pasti akan menolong saya. Karena saya tidak pernah berbuat salah. Saya tidak pernah berbuat dosa. Sepanjang hidupnya saya taat pada Tuhan. Akhirnya orang yang pakai perahu karet itu pergi. Air tambah tinggi. Bapak itu sudah naik ke atap bahkan. Ada helikopter yang menyisir di kampung itu melihat situasi. Ternyata ada orang yang berada di atap. Maka dijulurkanlah tali. Pak, pegang talinya Pak. Kampung akan segera tenggelam. Kalau Bapak gak mau mengungsi, maka Bapak akan tenggelam. Kata orang itu, tidak, saya tidak akan mengungsi. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Selama ini saya tidak pernah berbuat jahat. Saya tidak pernah merugikan orang lain. Saya selalu taat pada Tuhan. Pokoknya tidak mau. Saya yakin Tuhan pasti akan menyelamatkan saya. Maka helikopter itu pun pergi. Gak lama kemudian kampung itu betul-betul tenggelam. Dan apa yang terjadi pada bapak itu? Bapak itu akhirnya meninggal juga dan dia tenggelam. Artinya apa Bapak Ibu? Banyak orang berharap setiap hari berdoa, ya Allah, bantu saya ya Allah, tunjukkan kepada saya jalan untuk mendapatkan rezeki ya Allah, mudahkan ikhtiar saya ya Allah, temukan saya dengan mudahkan saya dalam melunasi hutang-hutang saya. Tiap hari banyak orang berdoa. Tapi ketika pertolongan Allah datang, kadang-kadang kita peka seperti Bapak tadi. Sebenarnya Allah menolong Bapak tadi sudah 3 kali. Allah menolong Bapak tadi. Dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan orang-orang di kampung yang ayo Pak, lari Pak, kampung kita akan tenggelam, ayo kita mengungsi. Itu adalah orang-orang yang dikirimkan oleh Allah untuk membantu mereka. Tapi dia gak peka, dia tidak mau. Bahkan bantuan Allah, pertolongan Allah sudah datang melalui orang yang datang dengan perahu karet. Pak, ayo Pak, mengungsi Pak. Dia tidak mau juga. Bahkan ketika helikopter datang pun ditolak. Allah gak mungkin, Tuhan gak mungkin nolong kita dengan tangannya. Tiba-tiba kita tahu-tahu sudah berada di tempat yang aman. Tuhan menolong kita pasti dengan perantaraan-perantaraan. Karena ini sudah tidak diberikan lagi mukjizat untuk kita. Jadi orang-orang yang selama ini dikirimkan oleh Tuhan ditolak oleh dia. Karena ketidakpekaannya, ketidaktahuannya. Hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan sebuah kebetulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu datang ke tempat ini karena pertolongan Allah melalui orang-orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Apakah orang-orang yang mengundang, yang menghadirkan Bapak Ibu ke tempat ini itu Bapak Ibu peka bahwa itu adalah bagian dari pertolongan Tuhan, pertolongan Allah, ataukah Bapak Ibu akan abaikan begitu saja sehingga pertolongan Allah yang datang ini akan terlewat begitu saja? Bapak Ibu, saran saya, yakini Bapak Ibu, insya Allah orang yang mengundang Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang dikirimkan oleh Tuhan, orang-orang yang dikirimkan oleh Allah untuk membantu Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu punya kehidupan yang lebih bagus, supaya Bapak Ibu terbebas dari hutang dan riba, supaya Bapak Ibu bisa beli apapun, mewujudkan apapun impian-impian Bapak Ibu secara cash, tidak kredit, tidak cicil. Maka Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua yang hadir di sini ada yang mengundang, temui orang yang mengundang Bapak Ibu. Ambil keputusannya.
Tidak perlu banyak berpikir karena di sini Bapak Ibu tidak kerja sendiri. Bapak Ibu akan dibantu oleh banyak orang. Karena di kami, di komunitas Anti Riba akan banyak orang-orang yang siap untuk membantu, mensupport, mengarahkan, membimbing Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sampai pada apa yang menjadi impian Bapak Ibu sekalian. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Siapa yang siap boleh angkat tangannya? Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, yang siap Bapak Ibu saya undang untuk maju ke depan. Yuk. Saya undang untuk maju ke depan. Bismillah Bapak Ibu. Saya nggak tanya uangnya, saya pengen kesiapan Bapak Ibu. Insya Allah, kalau Bapak Ibu serius, Allah akan mudahkan. Ya, seperti halnya saat itu saya sebenarnya pusing dengan utang 3,2 miliar, tapi Allah mudahkan hanya dengan melalui perantaraan seorang anak SMA. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, enggak boleh di atas di sini Pak, di belakang saya juga boleh naik di sini Pak. Pak, yang lain boleh naik di sini. Enggak, ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mana Pak Karyati? Pak. Anu loh. Ya, sukses itu bukan ditunggu, sukses itu dijemput, sukses itu diikhtiarkan Bapak Ibu. Ya, sukses itu diikhtiarkan. Mana Pak Karyati? Formulir. Enggak, nanti dulu. Ya Bapak Ibu nanti akan kita bagikan formulir. Ya. Formulir ini hanya kertas biasa. Tapi kalau bagi saya dulu ini kertas ajaib Bapak Ibu. Kenapa ini saya bilang kertas ajaib? Karena kertas inilah yang awal mula mengantarkan saya untuk serius mengambil keputusan. Maka di sini kertas ini bisa jadi kertas yang tidak ada artinya. Bapak Ibu bisa lipat-lipat langsung sobek-sobek juga nggak ada masalah. Betul kan? Tetapi kalau Bapak Ibu Bismillah, karena ini harus Bapak Ibu isi, bagi yang mau serius maka isi ini dengan serius. Dulu saya, karena saya muslim, saya isi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa betul-betul mudah-mudahan ini memang menjadi wasilah saya untuk bisa mempunyai kehidupan yang lebih bagus, terbebas dari utang riba. Maka saya isi betul-betul dengan sungguh-sungguh. Ya, nah terserah Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu setelah terima ini mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang maju karena dipaksa-paksa, mungkin ada yang maju karena nggak enak, mungkin ada maju karena di foto, betul nggak? Ya, apapun alasan Ibu Bapak Ibu maju, saya husnudzon, saya berprasangka baik kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu maju karena ada niatan benar-benar pengen punya kehidupan yang lebih bagus. Maka Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu ini menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk membantu membimbing Bapak Ibu untuk benar-benar Bapak Ibu bisa sukses 1-2 tahun ke depan. Ya, oke Bapak Ibu, saya tidak akan maksa Bapak Ibu untuk terima formulir, tapi boleh yang Bapak Ibu pengen untuk mendapatkan formulir gratis boleh angkat tangannya biar dibagikan. Moga silakan Bapak. Ya. Ya. Habis ini kalau memungkinkan, kalau mungkin barangkali kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya? Pak, tanya Pak. Oh ya. Itu yang kemarin sudah saya isi. Ini kan disuruh lagi, suruh ngambil lagi. Oh, Bapak sudah belum? Sudah. Baru isi. Sudah diisi di bawah Mas Yato. Oh ya udah, sekarang main di situ aja udah. Nanti diisi lagi ya nggak apa-apa. Oke ya Bapak Ibu, nggak usah diisi. Ini hanya untuk dipegang saja. Nanti Bapak Ibu ngisinya setelah ini. Ya, kita Bapak Ibu saya ajak maju. Saya cuma pengen foto. Karena ini kan artis-artis semua, ini orang-orang calon-calon sukses semua, betul nggak? Nah, saya pengen foto sama calon orang-orang yang menganggap sukses. Yuk kita foto. Ada yang mau gabung? Nanti habis ini duduk kita tanya jawab, oke? Oke ya. Itu mau gabung Pak? Daftar reguler.
Siapa? Sampai sudah? Belum. Oh, hari ini mau. Oke, habis ini yang mau foto sendiri sama saya boleh minimal sudah ya di pedisik loh ya apa-apa ya. Karena gak komplit. Ya kita foto, formulirnya permisi Pak pinjem. Pegang pakai tangan kiri begini atau pegang pakai tangan kiri, tangan kanannya mengepal. Ya. Nah, tangan kenapa mengepal itu ngajak keren kan? Enggak, ini simbol orang yang siap berjuang. Siap berjuang enggak? Siap ya? Oke, yuk kita foto. Pak Rosdianto agak mundur. Agak mundur aja Pak. Yang belakang mau. Agak mundur aja. Ya. Kan biar ketok kabeh. Nah. 1, 2, 3. Lagi. Pak Karyatin naik. Pak Karyatin naik. Nah. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Enak banget permajukan foto ya. Oke, siap. Oke. Bapak Ibu, ya di Jogja besok tanggal 12 Maret bulan depan ya, itu ada acara besar. Ya, acara besar namanya itu Milad Komunitas Anti Riba. Itu yang hadir kurang lebih sekitar 2.000 orang. Dan itu besok insya Allah yang dihadiri oleh owner atau CEO PT BES Pak Haji Febrian Agung. Beliau akan hadir. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan, bismillah niatkan untuk tanggal 12 hadir di Jogja mengikuti acara kita, karena pemilik PT BES, owner PT BES akan datang di Jogja. Bapak Ibu insya Allah akan ketemu banyak sekali orang-orang yang sukses. Ya, ada ribuan orang yang datang besok di Jogja. Jadi saran saya Bapak Ibu yang serius, yang ambil keputusan supaya Bapak Ibu dapat tambahan semangat, tambahan keyakinan bahwa Bapak Ibu bisa sukses, besok hadir ya. Oke, siapa tadi yang mau tanya? Yang mau tanya tadi siapa ya? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Moga-moga langsung. Semisal mau closing hari ini ada diskonnya enggak Pak? Dan siapa? Dari undangnya Pak Budi yang kebetulan sebagai mertua ayah saya sendiri. Kak siapa Pak Budi? Pak Budi. Oh betul. Yang kemarin baru bergabung dan sekarang saya juga ikut bergabung. Masya Allah. Jadi itu terserah minta mertua ya. Lah aku kesel-kesel ngomong aja sama apa ya? Aku bantuin. Nanti sampai ke rumah jenengan. Ini ada nggak? Jangan saya nggak ada toh. Saya bantuin. Ya terserah Pak Budi. Oke? Apalagi yang mau ditanyakan? Saya penting itu cuma ya pilihan. Siapa mau yang gabung yang apa? Reguler. Reguler, sini Mas. Sudah bawa uangnya belum? Sudah. Kita kasih kaos gratis. Aku rapi enak juga, nongkrongnya ditelen aku ada ngaruh mau kayak isi. Mana uangnya? Oke. Pak Budi yang anu siapa? Pak Jumali, Pak Heru. Oh, Pak Heru. Nah, formulirnya tadi mana ya? Di sini aja lah. Nah, tak kasih hadiah kaos. Besok tak kirimkan bareng dengan produknya ya. Wes, ini saya nggak ngitung loh, kenapa orang ngerti gua ya. Sudah dihitung belum?
Oh belum enggak? Ini berapa uangnya? 7,5. Ya dianggap berpersen lah foto berarti dihitung lagi ya. Nah seperti gini, Met. Sampai pegang uangnya, pegang formulirnya gini, dipegang. Jos kita foto. Mana? Mana yang motret? Oh udah banyak yang motret ya. Oh ini Mbak. Oh Mbak Ros. Oh istri. Nih Mbak Ros. Ya. Oke, siapa namanya siapa? Mas Victor. Oke ya, nanti tak anukan. Oke, terima kasih. Selamat. Itu nanti uangnya jangan kasihkan, saya kasihkan siapa dulu? Pak Heru dulu. Ya, kasihkan Pak Heru dulu. Ada lagi? Hah? Udah ya? Nggak ada ya? Alhamdulillah orang kehilangan kaos. Oke Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada, terima kasih semuanya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu hubungi yang mengundang. Penguat dari niatan Bapak Ibu, wujudkan itu dengan bayar DP-nya. Baru bawa 500 nggak ada masalah, bawa 300 nggak ada masalah. Penguat, insya Allah kalau niat Bapak Ibu sungguh-sungguh, meskipun saat ini belum ada uang, insya Allah Bapak Ibu dimudahkan nanti ikhtiar untuk mendapatkan untuk bisa melengkapi kekurangannya. Ya, setuju nggak? Setuju ya? Ya udah. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang benar. Terima kasih kepada Bapak Haji Lydia dan Haris Dawan yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini tahun ini yang punya utang segera lunas utangnya. Tapi dengan cara walaupun sekarang belum punya uang, diisi formulirnya, gitu ya. Itu syarat pertama. Nah, lunas utangnya, itu syarat pertama itu. Cuma nulis apa ngisi formulir kan betul bayar dong. Dan isi nanti dikasihkan kepada pengundangnya dan menemui pengundangnya. Bapak sekalian, sambil menikmati snack seadanya, monggo diisi dan nanti sekali lagi diberikan kepada pengundangnya. Atas nama panitia, saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!